Oke, selamat datang di episode pertama dari Berbagi, Belajar Bareng Teknologi. Jadi sesuai dengan tweet saya beberapa hari yang lalu, waktu itu saya nanya kan, ini kebetulan hari ini minggu ini libur, kira-kira enak nggak nih, seru nggak nih kita bikin video untuk belajar bareng ya. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah banyak yang likes, jadi ya udah kita kerjain aja, kita buat aja video ini. Nah, dari tweet-tweet yang reply-reply yang masuk kemarin, itu banyak yang ingin ngebahas arahnya ke infrastruktur, arsitektur, dan DevOps. Oke, jadi kita sekarang ambil tema tersebut ya untuk awal. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bahas tema-tema lain, tapi untuk sekarang kita akan masuk ke situ dulu. Ya. Tapi karena saya belum tahu nih, audiensnya itu nanti secara rata-rata sudah pengetahuannya sudah sejauh apa tentang topik tersebut, maka saya akan coba mulai dari awal ya, dari cukup basic, yaitu mengenai performa dan ketersediaan sistem. Ketersediaan ini biasanya umum kalau di istilah di bahasa Inggrisnya disebut dengan availability. Ya, kenapa saya pilih topik ini? Ya karena waktu kemarin itu juga di Twitter tersebut banyak juga yang masih terkait dengan infrastruktur dan arsitektur. Secara spesifik mereka juga pengen bahas tentang scaling, tentang kapasitas, mengukur kapasitas ya. Jadi ini masih terkait banget. Ini adalah konsep yang paling dasar untuk melakukan itu semua. Jadi sebelum kita belajar scaling dan segala macam arsitektur yang nanti lebih fancy, lebih 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 rumit ya, kita sekarang mulai dari konsep yang awal ini dulu. Nah, tentunya karena formatnya ini belajar bareng ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada usul, ada saran, langsung aja reply di komen, video, atau tweet saya di Geosakti. Bukan cuman pertanyaan usul atau saran aja. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi dari yang saya sampaikan, boleh, silakan. Sampaikan aja, itu bisa jadi umpan balik, bisa jadi feedback. Mudah-mudahan saya bisa perbaikin untuk kedepannya. Nah, untuk memahami tentang performa dan ketersediaan sistem, ini saya mau punya pertanyaan dulu nih buat teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak punya aplikasi yang sudah dirilis ya, kemudian aplikasi tersebut dikomplain oleh pengguna. Jadi misalnya komplainannya itu, eh, wah aplikasi tidak bisa diakses, atau aplikasinya lambat banget, lemot banget gitu, nggak bisa dibuka-buka, dibuka lama gitu ya. Nah saya pernah tuh mengalami kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah punya rilis aplikasi dan penggunanya beberapa kali pernah komplain seperti itu. Nah, terkadang ketika kita diberikan komplainan seperti itu, kita suka bingung ya. Wah, gimana nih? Apa yang perlu diperbaiki? Apalagi lebih bingung lagi kalau kita buka buat kita itu cepat ya. Buat kita itu cepat, buat pengguna pengguna itu lambat. Jadi persepsi ini perlu dibuat sesuatu yang lebih saintifik supaya kita bisa paham sebenarnya sistem itu keterbatasan seperti apa, dan nanti kita juga bisa lihat apakah bisa kita ukur gitu ya. Oke. Sebagai seorang eh, engineer ya, sebagai seorang engineer yang membuat aplikasi, kita sebenarnya punya banyak tujuan tentunya. Tapi untuk konteks yang kita mau bahas hari ini, tujuan utama kita itu adalah kita ingin memastikan performa sistem kita optimal ya, untuk memastikan ketersediaan. Artinya user bisa akses. Tapi dengan sumber daya secukupnya. Iya dong, karena kan sumber daya itu mahal. CPU itu mahal, memori itu mahal. Nggak mungkin usernya 1.000, kita buat kapasitas 100.000. Itu namanya buang-buang uang. Sebagai engineer kita harus optimal ya. Mungkin kalau usernya ada 1.000, kita kapasitasnya 1.200 untuk memastikan kalau ada spike, ada lonjakan mendadak ya. Tapi yang penting itu optimal secukupnya ya. Nah, gimana caranya kita memastikan sumber daya kita, performa kita optimal ya? Untuk itu kita coba bahas dulu tentang, kita ambil studi kasus. Kita ambil studi kasus tentang arsitektur yang paling umum digunakan sekarang ya, di mana kita punya server, di dalam server tersebut ada aplikasi, dan untuk menyederhanakan hari ini kita nggak akan bahas SPA atau arsitektur lainnya ya. Ini adalah aplikasi biasa yang dia konten front end di generate langsung setiap ada request di aplikasi yang sama. Konten tersebut diakses oleh web browser, jadi seorang klien mengakses dari web browser ya. Dan untuk menyimpan dan mengambil state atau data itu semua menggunakan database di sebelah kanan ya, sebelah kanan ini. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau kita pengen mengukur performa dari sistem seperti ini, ada nggak ya framework yang dapat membantu memudahkan kita untuk mengukur performa tersebut? Ya. Sebenarnya kayaknya sih frameworknya ada banyak, tapi ada satu yang saya pakai, ya, yang saya pakai dan ini sangat berguna untuk mengetahui performa suatu sistem ya, secara cukup komprehensif. Jadi ada namanya the use method. The use method ini adalah metode yang diintroduce oleh Brendan Gregg, salah seorang pakar di bidang system administration ya dan Linux. Uh, beliau mengatakan bahwa beliau beliau mengambil analogi sebenarnya. Jadi ada analogi, katakanlah kita adalah pilot pesawat terbang. Ya. Pilot pesawat terbang ini ketika ada keadaan darurat, mereka dibekali dengan checklist. Kenapa mereka dibekali dengan checklist? Karena ketika dalam keadaan genting seperti itu, kita biasanya panik. Dan ketika kita panik, performa kita tidak keluar sebagaimana mestinya, kita jadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi mereka dibekali checklist, dalam keadaan darurat, mereka harus mengikuti checklist tersebut. Nah, konsep use method ini sama. Jadi, ketika dalam keadaan genting, misalnya kita mengalami masalah dalam sistem, ya, dia memiliki checklist yang membantu kita untuk memeriksa dan mengidentifikasi isu apa yang terjadi dalam sistem kita. Ya. Nah, definisinya sebenarnya tertulis di website Brendan Gregg ini. Ya. For every resource, check utilization, saturation, and errors. Apa maksudnya ini? Jadi uh, maksudnya adalah untuk setiap sumber daya, ya, kita harus periksa 3 elemen ini, dan dari situ kita bisa menyimpulkan apakah sistem kita ketersediaannya sedang baik atau tidak. Ya. Apa sih sumber daya itu? Sumber daya itu adalah hal-hal seperti CPU, seperti memori atau RAM, kapasitas disk, performa disk ya, atau kadang-kadang juga disebut sebagai I/O, dan limit dari sistem operasi. Jadi ada soft limit, sistem operasi biasanya punya soft limit yang itu juga harus dituning kalau misalnya servernya bebannya besar ya. Nah, dari sumber daya ini kita harus periksa 3 elemen ini. Yang pertama utilisasi. Utilisasi itu definisinya ini ya. Dalam satu waktu, berapa lama sih resource tersebut habis ya untuk melayani request? Biasanya ini di diekspresikan seperti dalam 1 menit 90% waktu CPU itu habis untuk melayani request. Seperti itu ya. Nah, yang kedua saturasi. Nah, saturasi ini artinya misalnya request yang masuk ada 1000. Sedangkan server tersebut dalam waktu yang bersamaan cuma bisa memproses 500. Maka 500 sisanya ini apa yang terjadi? Bisa di drop, bisa masuk antrian. Nah, itu yang dinamakan saturasi. Berapa banyak request yang tidak terlayani dalam waktu tersebut, itu yang dinamakan saturasi. Dalam sistem tertentu, kadang-kadang request tersebut drop, jadi mengembalikan error, atau request tersebut dimasukkan ke dalam antrian, sehingga si penggunanya yang mencoba untuk mengakses harus menunggu. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, yang harus kita ukur juga adalah error. Karena sangat mungkin utilisasinya itu bagus ya, masih mencukupi, saturasinya juga nol atau hampir tidak ada, tapi error itu tinggi. Artinya user bisa akses, user bisa buka, tapi semuanya mendapatkan halaman error. Yang mana itu sama saja aplikasi kita tidak tersedia. Karena aplikasi kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Jadi inilah framework yang bisa kita gunakan untuk menentukan performa. Sekaligus juga dalam keadaan darurat kita bisa menggunakan ini untuk melihat apakah sistem kita ini tersedia atau tidak. Gitu. Nah, cuman ada yang perlu diingat nih. Ada yang perlu diingat tentang arsitektur tadi. Arsitektur yang sangat umum di zaman sekarang itu ada jebakannya. Karena arsitektur tersebut secara tidak langsung, suka tidak suka ya, itu merupakan sistem terdistribusi. Jadi lupakanlah, kita jangan ngomongin dulu microservice, jangan ngomongin dulu arsitektur-arsitektur yang lebih ngejelimet. Bahkan arsitektur sederhana seperti web, server, dan database itu sudah menjadi sistem terdistribusi. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan sistem terdistribusi ya? Coba kita lihat lagi balik ke halaman yang tadi ya. Mungkin kalau kita lihat sekitar 15-20 tahun yang lalu, kebanyakan aplikasi itu bukan web justru, kebanyakan aplikasi itu desktop. Artinya kita install dan dia tidak butuh koneksi internet. Semua berada di satu komputer, yaitu komputer kita. Database-nya ada di komputer kita, aplikasi di komputer kita, front end-nya di komputer kita. Jadi tidak perlu koneksi internet, tidak perlu jaringan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Ketika kita pindah ke arsitektur yang seperti ini, arsitektur yang bentuknya ada three-tier ya, ada web browser, ada server, ada database, maka ini serta-merta tuh berubah menjadi sistem terdistribusi. Nah, kenapa sih sistem terdistribusi itu perlu pemikiran yang berbeda? Kenapa dia perlu diberi perhatian khusus ya? Karena ketika kita arsitekturnya berubah menjadi sistem terdistribusi, ada hal yang dinamakan jebakan dari sistem terdistribusi atau fallacy of distributed system ya. Fallacy ini apa sih sebenarnya? Jebakan apa sih sebenarnya gitu? Jebakan yang dimaksud di sini adalah mispersepsi yang terjadi ketika kita menganggap hal-hal tertentu itu mudah atau gratis. Yaitu sebenarnya 8 hal ini ya, 8 hal ini maksudnya. Contoh nomor satu, kalau kita udah bicara sistem terdistribusi, maka jaringan itu menjadi sumber daya yang sangat kritikal, yang juga harus diperhitungkan. Selanjutnya, latensi. Karena ada jarak yang lumayan jauh ya. Dalam banyak kesempatan lumayan jauh kan antara web browser dengan server. Kita nggak tahu web klien akses dari mana. Bisa dari kota yang sama, bisa dari kota yang berbeda. Kemudian juga bandwidth, karena itu terbatas dan juga tidak murah, harus bayar. Dan jaringan juga perlu diamankan ya, karena kalau tidak diamankan maka bisa kita kena serangan DOS. Yang mana ketika kita kena serangan denial of service, maka sama aja sistem kita juga jadi tidak tersedia karena dibombardir oleh serangan ya. Atau topologi kita anggap nggak berubah-ubah, padahal sangat mungkin itu berubah. Contoh ISP-nya lagi ada maintenance, maka dia routing trafficnya dari satu tempat ke tempat lain yang menyebabkan latensi yang meningkat. Ya. Terus administrator, karena database-nya mungkin berada di tempat terpisah, karena webnya yang mengakses juga orang lain, itu orang yang bertanggung jawab untuk tiap elemen itu bisa jadi berbeda dan itu menyulitkan koordinasi. Transport cost sudah dibahas tadi tentang biaya tidak nol ya. Ada biayanya, ada biaya ISP, ada biaya egress, biaya untuk mengirimkan traffic dari server ke pengguna. Dan network itu jebakan yang lain adalah ada asumsi bahwa network itu homogen. Jadi seragam, kecepatannya sama, latensinya sama dari satu tempat ke tempat lain, tapi sebenarnya tidak. Karena apalagi kita bicara internet, ISP itu bermacam-macam. Mungkin saja satu ISP down, ISP yang lain masih nyala, sebagian customer komplain, sebagian customer tidak. Jadi kalau kita balik ya ke sini, ke tier ini, maka sumber daya itu selain yang tadi sudah kita bahas di awal, kita juga jangan melupakan jaringan atau network. Ya. Jadi ini kalau kita rangkum dengan menggunakan framework dari Brandon Greg tadi, kita bisa mencoba menganalisa apabila menemui problem di mana customer kita komplain, kita bisa cek ya sumber daya yang kita punya ada di sebelah kiri bawah ini, kita cek utilisasi, saturasi, dan error. Nah, ini adalah framework paling dasar untuk menentukan performa dan ketersediaan sistem. Dari sini nanti kita bisa bahas hal-hal lain yang terkait dan teknik-teknik yang lebih efisien lagi untuk memeriksa hal ini tanpa perlu mengecek satu-satu. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode pertama dari Berbagi. Untuk episode berikutnya kita akan coba kupas lebih dalam lagi konsep ini. Sekaligus kita akan coba praktek bagaimana caranya kita bisa mengawasi ketersediaan sistem. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, ada usul, saran, kritik, ataupun koreksi, bisa reply di komen video ini atau tweet saya di Kiyosakti.